Halo anak-anak, kalian absensi dulu, saya kirim ke chat, silakan diisi dulu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Coba dilihat di chatnya, silakan mengisi absensi dulu untuk Vicon hari ini, sambil menunggu teman-teman yang lain. Selamat pagi anak-anak. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan ya, kita hari ini masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan kalian, walaupun ya kita masih menggunakan Vicon seperti ini ya untuk pembelajaran, tidak apa-apa. Anak-anak, untuk aturan main, saya ingatkan kembali caranya ya. Untuk audio atau suaranya kalian off kan, kalian matikan, tetapi untuk kamera kalian nyalakan ya. Yuk, dinyalakan semua. Yuk, semua dinyalakan untuk sesi foto bersama dulu. Bu Eli akan motret dulu, capture dulu. Yuk, semua dinyalakan. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Kita mengadakan pembelajaran online menggunakan Vicon Google Meet. Untuk materinya perangkat keras dalam internet ya. Baik, saya akan presentasi, akan menjelaskan materi. Nah, ya, anak-anak, materi kita hari ini adalah perangkat keras akses internet ya. Bu Eli hari ini menggunakan media yang agak berbeda ya. Hari ini kita menggunakan medianya kartun ya. Apa namanya? Komik ya. Medianya komik. Ya, LKS halaman 17 sambil dibuka. Ya, Bu Eli akan menjelaskan tentang perangkat keras akses internet ya. Nah, di sini ada gambar komik ini ya. Bu Eli menyapa kalian ini ya. Ya, ini ada yang menjawab. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat selalu Bu Elizabeth ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, kadang anak-anak tuh sering lupa ya. Oke, tapi jangan lupa ya, karena kalian juga udah besar. Saya yakin kalian sudah bisa menata dirinya ya. Hari ini kita belajar tentang perangkat keras akses internet ya. Nah, ini di sini ada anak-anak ini ya yang menjawab siap Bu. Oh yes ya. Oke, lanjut di halaman 2. Nah, sekarang saya tanya anak-anak. Nanti bisa dijawab ya. Apa itu internet? Nah, kalian pasti sudah pernah atau setiap hari pasti sudah bergulat ya dengan internet. Apa itu internet? Ada yang mau menjawab? Jadi, internet itu adalah sebuah sistem komunikasi global ya, yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia ya. Jadi kalau internet itu berarti terhubung ke seluruh dunia ya. Kalau intranet itu jaringannya hanya tertentu. Jadi misalkan internal perusahaan atau dalam suatu kantor seperti itu ya. Bedanya itu. Baik, nanti di belakang akan ada intranet ya. Saya lanjutkan dulu. Kalian bisa baca di sini yang saya tunjukkan di sini. Nomor 6, nomor 5, sekarang nomor 6 ya. Nah, di sini untuk mengakses internet. Nah, dengarkan. Ini karena ini yang sering kalian lakukan ya setiap hari ya. Kita memerlukan perangkat keras atau hardware. Ada yang bisa memberi contoh? Untuk apa namanya? Apa? Untuk perang akses komputer, apa lagi? Modem, ya. Iya, handphone. Kemudian ada saluran telepon. Nah, nanti yang mau saya jelaskan ini, ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kebetulan ini ada Gayo ini ya. Waduh, Gayo sedang mangap ini ya. Anu Bu, HP Bu. Iya ya. Nah, kalian
Kira-kira senang nggak dengan komik seperti ini? Ya, enak ya dilihat ya, malah lebih interaktif ya. Iya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, ini perangkat keras akses internet ya. Tadi dikatakan temanmu ada komputer, ya ada. Lah, komputer itu apa? Lah, yang kamu pegang, kamu yang ada di lab itu kan komputer. Coba halo, untuk soundnya tolong dimatikan. Ayo, yang merasa soundnya belum dimatikan, tolong dimatikan agar suaranya bisa terkondisi ya. Kecuali nanti kalau Bu Eli bertanya, kamu bisa menjawab, diaktifkan lagi mic-nya ya. Nah, kalau komputer kalian sudah tahu ya, di lab ada, di warnet ada ya, mungkin di rumah kalian juga ada ya. Kemudian ada lagi ini modem. Tadi dikatakan ada modem. Lah, bentuknya seperti ini modem itu. Ya. Kalau kamu di rumah mungkin punya WiFi, itu juga ada modemnya ya. Mungkin kalian langganan IndiHome atau Bisnet ya. Itu ada modemnya. Di lab komputer juga ada modemnya kalau kalian sempat memperhatikan ya. Nah, modem ini gunanya untuk apa? Menyalurkan data dari internet ke dalam komputer melalui media saluran telekomunikasi. Jadi, modem ini adalah jembatan dari internet ke laptop kita atau komputer kita atau HP kita. Ya, ini jembatannya menggunakan modem. Ya, terus di sini ada alat penerima WiFi ya atau wireless fidelity. Ya, nah ini digunakan untuk apa? Ya, menerima tangkapan sinyal WiFi. Nah, kalau di laptop itu laptop yang sekarang ya. Biasanya dia sudah otomatis dapat menerima atau sudah ada penerima sinyal WiFi-nya, sudah ada. Jadi kalian kalau pakai laptop sudah langsung bisa connect karena sudah ada alat penerima WiFi. Tetapi kalau kamu misalkan menggunakan komputer PC itu komputer yang besar itu loh ya, yang di lab seperti itu ada CPU-nya, ada monitor yang besar tuh ya, itu istilahnya komputernya PC. Kalau kalian menggunakan itu, Bu, yang ini kan, yang PC kan tidak ada alat penerima WiFi. Bagaimana caranya? Nah, kalian bisa beli, ya. Bisa beli yang namanya alat penerima WiFi, ya. Lah, di ini bentuknya bisa ini USB. Ini kan ada colokan USB. Nah, ini WiFi. Jadi modelnya seperti flash disk kecil lah ya, tapi ada antennya dikit kecil itu ya. Nah, kalian bisa beli ini nanti ditancapkan di situ, bisa untuk apa? Mengakses misalkan WiFi yang ada di sekitar rumahmu misalkan atau di rumahmu ya. Itu alat penerima WiFi ya. Kemudian saluran telepon. Nah, di sini saya gambarkan ini telepon rumah. Nah, untuk saluran telepon itu bisa berbentuk kabel. Kabel itu berarti ya seperti ini. Kabel itu berarti telepon rumah ya, seperti ini. Biasanya kalau telepon rumah untuk saluran teleponnya biasanya nanti dia koneksi dengan misalkan IndiHome. Nah, ada juga yang menggunakan saluran teleponnya non kabel. Nah, non kabel ini contohnya apa? Itu ada kartu GSM ya, kartu CDMA ya, CDMA. Kalau kartu GSM itu yang sering kalian gunakan di HP, itu kan kartu GSM ya. Kalau ada yang menggunakan misalkan smartphone ya, itu contoh dari CDMA ya. Itu untuk saluran telepon ya. Bisa menggunakan kabel ataupun bisa menggunakan non kabel ya. Nah, ini hubungannya dengan ini ya. Nah, ini ada saluran teleponnya, ini yang GSM, friend itu yang CDMA, tapi sekarang friend masih ada apa enggak ya? Jarang ya. Starban dulu ada ya, Flexi, Asia itu CDMA ya. Kalau sekarang mungkin kalian sering menggunakan yang smartphone kalau nggak salah ya. Ya. Sekarang itu sinyalnya sudah banyak yang full ya. Oke. Baik, lanjut untuk perangkat lanjutnya yang sudah sering kamu bawa ya. Kamu familiar denganmu adalah HP. Apapun mereknya sekarang itu HP-nya sudah bisa terkoneksi dengan internet ya.
Baik, itu. Nah, di sini di halaman 8 sudah saya katakan tadi ya, ada modem. Gunanya ini ya, kemudian ada WiFi untuk koneksi di area hotspot ya. Kemudian juga ada laptop, ada contoh saluran teleponnya ya, bisa menggunakan kabel maupun non kabel ya. Nanti jangan khawatir, materi ini nanti akan saya share juga ke kalian, baik di Google Classroom maupun di grup WA kalian akan saya share agar kalian nanti bisa untuk membaca lagi. Baik, lanjut ke halaman 3. Nah, ini. Tadi ada temanmu yang mengatakan intranet. Nah, ini intranet ya. Nah, contoh ya, intranet. Coba dilihat pengertiannya. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP ya. Membacanya TCP/IP ya. Itu seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan atau kantor atau lembaga ya. Jadi dia terbatas areanya. Nah, contoh dari intranet, contohnya apa, Bu? Di lab komputer. Nah, kalau kamu membayangkan di lab komputer, itu ada kumpulan komputer, ada jaringannya, ya, tapi hanya bisa diakses di lab komputer saja, ya. Tidak bisa keluar sampai misalkan di sebelah kita ada puskesmas, ya, tidak bisa, ya, karena kita batasi, ya. Terus kemudian di samping ada apa lagi ya itu ya? Ada kantor desa Mospati misalkan ya, tidak bisa ya. Seperti di warnet ya. Warnet misalkan berjejer-jejer, kalau sendiri-sendiri sudah dia tuh satu warnet berarti satu intranet, satu jaringan intranet. Tidak akan bisa diambil atau yang lain masuk ke jaringan warnet yang misalkan 1A itu tadi ya, nggak bisa ya. Itu intranet ya. Nah, kita lihat di halaman 10. Nah, suatu intranet dapat dibangun dengan dua media. Ya, kamu bayangkan misalkan di lab atau di warnet ya. Ternyata jaringan intranet yang ada di lab kita, misalkan ya, dapat dibangun dengan dua media, yaitu media kabel ataupun bisa menggunakan media gelombang WiFi ya. Nah, kalau di lab kita ya, yang di belakang lab UNBK itu menggunakan kabel. Nah, saya lanjutkan dengan media kabel ya, seperti lab kita. Ada juga yang lab ini yang sering yang di sebelahnya TU ya, di sekolah kita. Saat ini saya menggunakan gelombang WiFi ini ya. Nah, jadi ada dua macam ya. Dimanapun berada bisa ini ya. Nah, contohnya sekarang, contohnya apa Bu Eli? Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita lihat di halaman 11. Nah, saya besarkan lagi ya. Nah, di sini untuk media kabel ya, contoh alat-alatnya. Jadi kalau kita mau membangun jaringan dengan media kabel ya, alat yang digunakan apa? Contohnya, satu kabel UTP. Ini contohnya gambarnya. Kabel UTP ya. Ini adalah kabel yang memang khusus untuk jaringan. Tidak bisa ya ini digunakan untuk kabel listrik ya atau kabel untuk setrika, tidak bisa ya. Ini khusus untuk kabel jaringan ya. Kemudian ini ada konektor RJ45. Ini adalah ujung-ujungnya kabel UTP. Coba dilihat. Siapa tahu nanti ada soal apa itu konektor RJ45 ya. Kamu bisa menjawab. Konektor RJ45 adalah apa? Ini ya. Adalah ujung-ujungnya kabel UTP. Ini loh. Ya, ini yang coba saya mau saya dekatkan ya. Ini loh, ini namanya konektor RJ45 ya. Lah, kalau diperbesar seperti ini. Ya. Nah, sekarang ada juga alatnya tang krimping. Nah, ini untuk membuat mengkrimping kabel UTP ini, ya. Jadi
tidak bisa kabel atau tang-tang biasanya yang di rumah itu ya, untuk membuat kabel UTP tidak bisa. Karena di sini sudah ada apa ya istilahnya settingannya atau modelnya kabel ya. Jadi biar nanti ini terbentuk konektor RJ45-nya biar tertata rapi itu ya. Itu menggunakan kabel tang crimping ini ya. Tuh. Nah, ada lagi LAN tester. Jadi ini alat untuk ngetes ya. Alat untuk ngetes jaringannya apakah sudah berfungsi atau belum ya. Nah, di sini juga ada LAN card ya. LAN card ini biasanya ditempatkan di CPU ya. Kalian tahu CPU ya? Ya, komputer PC ya. Ya, ini CPU ya. Di laptop ada nggak Bu? Ada. Di laptop juga ada. Tetapi kalau di laptop kan sudah jadi satu ya. Kita jarang bongkar ya. Kalau di LAN card atau di komputer PC ya bisa kelihatan ini ya. Ada LAN card-nya. Ini lubangnya ini untuk memasukkan kabel UTP ini. Jadi ujungnya kabel UTP konektor RJ45 kita masukkan di sini slotnya sini. Slotnya LAN card sini. Nah, itu manfaatnya ya. Kemudian ada hub. Ya, hub ini untuk menghubungkan ya. Jadi dari internet nanti dipecah ke beberapa komputer ya. Ini lewat ini. Nah, misalkan ini untuk kabel UTP-nya komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan seterusnya ya. Kita menggunakan hub. Kalau nggak ada hub nggak bisa ya jaringan komputer-komputer lain mau dihubungkan secara menggunakan kabel nggak bisa kalau nggak ada hubnya ya. Nah, untuk hub ini ada slotnya banyak ini ya. Nah, minimal ada 8 slot ya. Kemudian ada 16, ada berapa? 24. Colokan ini ya, ada slotnya ini ya. Kemudian ada 32 slotnya ini, ada 56 ya. Dan itu semakin banyak slotnya ini semakin mahal harganya ya. Tuh. Sekarang halaman 12. Halaman 12 ini adalah kalau di sini tadi media kabel, yang di sini adalah media non kabel. Coba dilihat juga di LKS-mu halaman berapa? 18 ya. Nah, di situ ada kita menggunakan yang ini ya, di halaman 12 ini kita menggunakan WiFi atau media gelombang WiFi atau bisa juga disebut nirkabel ya. WiFi itu singkatan dari wireless fidelity atau bisa juga nanti kalian menyebutnya jaringan nirkabel ya atau wireless. Wireless itu berarti tanpa kabel ya. Nah, di sini ada beberapa alat-alat yang kalau tadi di sini adalah di halaman 11 adalah jaringan intranetnya menggunakan kabel. Kalau yang 12 ini adalah jaringannya menggunakan WiFi. Alatnya apa saja? Nah, beda ya. Nah, di sini ada yang namanya ini yang pertama access point ya. Dilihat. Access point ini bentuknya seperti ini ya. Ini digunakan untuk apa? Jembatan penghubung antara komputer melalui jaringan WiFi ya. Jaringan WiFi berarti menggunakan udara ya. Nah, kedudukan access point ini juga bisa disamakan dengan hub ini tadi. Jadi dia sebagai penghubung jembatan. Nanti untuk memancarkan ke banyak komputer atau banyak HP ya. Kalau kalian mungkin WiFi menerima WiFi menggunakan HP, nah itu kalau udah ada access point nggak bisa dipancarkan ya. Itu. Kemudian ada juga alat penerima WiFi ya, ini. Nah, alat penerima WiFi ini sama tadi ya, yang di atas tadi ya. Yang mana tadi? Nah, ini sama ini alat penerima WiFi. Macamnya atau bentuknya bisa beda-beda karena produknya kan setiap perusahaan ya beda-beda ya. Nah, perangkat WiFi ini ada yang modelnya USB itu berarti yang seperti tadi dicolokkan tadi ya. Nah, ini USB seperti flash disk, colokan flash disk. Ini namanya colokan
USB, ada juga yang bentuknya tertanam di CPU, namanya adalah PCI Wi-Fi, ya. PCI Wi-Fi itu nanti yang harus ditancapkan di CPU komputer. Tapi kalau kamu misalkan mau menggunakan yang bentuk seperti USB, seperti flash disk itu ya juga bisa, ya. Tuh, jadi ada beberapa macam alat penerima Wi-Fi, ya. Nah, kemudian ini ada lagi antena pemancar dan penerima Wi-Fi, ya. Ya, gunanya ini untuk apa? Memancarkan dan menerima gelombang Wi-Fi, ya. Nah, biasanya radiusnya juga tidak terlalu luas, ya. Nah, misalkan kalau di sekolah kita ya satu sekolah seperti itu, atau mungkin berapa meter radiusnya, ya. Tidak terlalu jauh juga, ya. Itu kemudian kita lihat lagi, lanjut ke halaman 4. Nah, ini di halaman 4 penyambungan kabel UTP. Kalian tadi tahu ya kabel UTP tadi ya? Kabel yang untuk menyambungkan dari hub ke komputer kita, komputer PC kita atau ke laptop kita dalam satu jaringan, ya. Ini kalau namanya kabel tuh berarti medianya jaringan, ya. Nah, ini kamu lihat di halaman 18 juga bisa. Ya, ada kabel straight dan kabel cross, ya. Penyambungan dua kabel ini berbeda, ya. Jadi kabel straight, ya, ini untuk menghubungkan banyak komputer. Bu, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah urutan warnanya ketika kita mau menyambungkan atau saat kita mengkrimping kabel UTP, ya, ke dalam konektor RJ45 itu mau mengkrimping, itu ada susunannya, warnanya berbeda. Kabelnya itu ada 8 serat gitu, ya. Nah, itu susunan warnanya berbeda. Itu yang menjadi ciri khasnya, ya. Jadi ada perbedaan antara kabel straight dan kabel cross, ya. Untuk straight kita nanti untuk menghubungkan banyak komputer. Nah, kalau untuk penyambungan kabelnya berbentuk cross, untuk menghubungkan dua komputer saja. Ya, ini secara global seperti ini, ya. Kemudian kita lanjut untuk perangkat pendukung akses internet. Ya. Ada router, ya. Ada router itu juga untuk menghubungkan antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Jadi untuk menghubung beberapa jaringan. Ya, terus kemudian ada bridge ini, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini perangkat jaringan yang menghubungkan dua buah jaringan secara fisik, ya, yang menggunakan protokol yang sejenis, ya. Kemudian ada juga ini repeater, ya. Repeaternya ada yang berbentuk LAN, ya, ini ya. Ada yang berbentuk Wi-Fi. Repeater itu apa? Repeater itu perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal dan memancarkan sinyal kembali dengan kekuatan yang sama seperti aslinya, ya. Nah, bentuknya ada dua. Yang LAN ini berarti nanti ditancapkan di dalam CPU. Kalau yang repeater Wi-Fi berarti untuk Wi-Fi. Seperti itu, ya. Nanti untuk lebih jelasnya kamu juga bisa membaca di modul, ya. Bisa juga nanti referensi kamu pengen lebih dalam lagi, misalkan mempelajari jaringan komputer ini, misalkan, ya. Kamu bisa browsing juga di internet, ya. Bu, gunanya apa kita belajar ini? Satu, kalian di SMP ini biar kalian mengenal, ya. Oh, ternyata untuk membuat jaringan internet itu seperti itu, ya. Bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan Wi-Fi. Ternyata alatnya banyak, ya, tidak hanya satu, benar, ya. Belajar jaringan seperti ini, apakah ada gunanya? Ada. Bisa untuk menjadi profesi, ya. Karena apa? Tidak semua orang bisa membangun jaringan komputer, ya. Bisa nanti misalkan kamu tenaga ahli, kamu dipanggil di instansi sini untuk membangun jaringan, ya. Dipanggil
ke sekolah untuk membangun jaringan seperti itu ya. Nah, itu banyak ya. Jadi yang namanya ilmu itu tidak akan ada habisnya dan tidak mungkin tidak terpakai selama kamu benar-benar istilahnya apa? Ya, memang memacu dirimu untuk selalu belajar menambah ilmu ya. Seperti saat ini ya. Sekarang latihan soal ya. Nah, latihan soal untuk siapa ini ya? Siapa yang mau menjawab? Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan perangkat keras untuk mengakses internet. Ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Nanti akan kelihatan angkat tangan ya. Ayo, raise your hand itu kan ada. Raise your hand itu di HP-mu ada tak ya? Coba diklik raise your hand-nya yang mau menjawab soal. Nanti akan ada nilainya dari saya. Ayo, tambahan poin. Pinter, ya bagus. Terus, pertanyaan kedua ya. Sebutkan perangkat keras untuk mengakses intranet dengan media kabel. Ayo, siapa? Angkat tangan. Yang mau? Feli, ya Feli. Feli silakan Feli. Oke, pintar, bagus. Sekarang yang ketiga, soal ketiga. Apa kegunaan penyambungan kabel UTP yang modelnya kabel straight? Angkat tangan. Kesya. Oke, bagus. Soal yang keempat. Ayo dengarkan, apa kegunaan penyambungan kabel UTP secara cross atau kabel cross? Angkat tangan. Aulia Laras. Oke, pintar. Pertanyaan kelima. Sebutkan perangkat keras untuk mengakses intranet dengan media gelombang WiFi. Ayo angkat tangan. Siapa? Siapa ini? Dava? Ya, Dava Putra. Iya, boleh. Ya. Ya. Bisa menggunakan akses point ya, kemudian perangkat penerima WiFi, kemudian antena pemancar dan penerima. Itu ya. Sekarang saya mau tanya lagi soal yang ke-6. Pertanyaannya, apa fungsi dari modem? Yuk, coba angkat tangan. Oh, Denok Cahaya. Ayo, Denok. Pinter ya, bagus. Iya, ya gitu harus aktif ya. Harus aktif menjawab ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan contoh dari saluran telepon. Yuk, sebutkan contoh dari saluran telepon. Contohnya apa? Ayo, siapa? Tadi saluran telepon ada 2 macamnya. Ya tak? Apa tadi? Angkat tangan yuk. Ya, ini Riana ya? Iya. Wahyu Riana. Loh, Gayo ngapain ini? Ya. Ya, Riana. Riana wajahnya nggak kelihatan. Oh, belum mandi. Kan sih penting tetap cantik ya. Ya, betul ya. Saluran telepon itu ada yang berbentuk kabel ya, telepon rumah tadi ya. Ada juga yang non kabel seperti itu kartu-kartu GSM, kartu CDMA. Itu ya. Pertanyaan terakhir. Apa nama ujung-ujung dari kabel UTP? Ini yang angkat. Oh, Wiritanaya. Ya, apa Nduk? Pinter. Nah, berarti kalian sudah paham ya. Baik, terima kasih. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Saya mau menawarkan kalian. Kalian tadi sudah melihat komik ya? Ya, kalian tadi sudah melihat materi komik dari Bu Eli ya.
Kira-kira. Nah, pertanyaannya itu gini. Kira-kira kalian mau nggak membuat komik seperti yang saya buat? Mau nggak diajari? Langsung buka. Enggak, tidak susah. Itu saya pakai Android, pakai HP saya. Ya. Kalian mau nggak diajari? Cara dapat gambarnya bisa dari internet atau kamu bisa menggunakan fotomu sendiri juga bisa. Seperti saya tadi menggunakan foto saya tadi ya. Coba tak lihatkan lagi ya. Nah, tak lihatkan dulu lagi. Nah, ini. Oh, ini. Kelihatan? Udah kelihatan belum? Ini kan komik. Ya, ini saya boleh menggunakan ini ya HP. Ya, saya membuat ini dari HP. Coba dilihat. Kamu kira-kira pengen nggak membuat komik? Kalau ingin, nanti saya buatkan grup khusus ya. Nah, untuk belajar ini seperti ini, membuat hal-hal yang bermanfaat seperti ini, membuat komik, misalkan nanti membuat video animasi, nanti saya ajari ya. Ada yang berminat tidak? Halo? Halo? Ya, nanti saya buatkan grup khusus ya. Kalau coba aja nanti gini, kamu buka di YouTube saya, di channel YouTube Welly Elizabeth Dewi, cari aja itu. Di situ ada banyak istilahnya hal-hal yang bagus ya. Jadi misalkan membuat video 3 dimensi ya, membuat opening ya, membuat video yang lain-lain banyak ya. Itu enggak susah kok itu. Bisa menggunakan HP bisa ya. Kalau ada yang mau, nanti saya buatkan grup aja. Yang mau masuk silahkan. Kalau misalnya Bu saya belum ingin, ya gak apa-apa. Tapi bagi yang pengen, itu pasti akan menambah skillmu itu ya. Pasti akan menambah kemampuanmu dalam TIK itu ya. Karena bisa digunakan untuk hal-hal yang lain seperti ini ya. Misalkan kamu bikin komik, bisa aja kamu bikin komik, kemudian kamu print atau kamu filenya kamu berikan ke redaksi majalah mana misalkan ya. Itu bisa, kan bisa dapat uang juga, ya toh? Itu contohnya seperti itu ya. Baik, untuk hari ini sekian untuk materi kita. Nanti sudah 1 jam ya kita. Kita nanti berjumpa lagi, nanti akan saya hubungi lagi, kontak lagi. Saya mau ucapkan terima kasih, Welly ya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, tetap membantu orang tua. Jangan lupa tetap beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, saya akhiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kemudian salam sukses dan sehat selalu. Bye-bye. Terima kasih. Dadah. Ya, bisa meninggalkan room ya. Terima kasih. Salam untuk orang tua, keluarga.